minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta Juwita pimpin kita dalam doa. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita semua datang dalam doa. Anak-anak, sebelum mulai Ibu akan mengecek hadiran dari kalian semua. Noya, hadir Ibu. Juwita, hadir Ibu. Dewi, hadir Ibu. Lasmi, Ayu. Baik anak-anak, mungkin masih ada yang ingat materi kelas 1, materi tentang larutan. Ayo, ya kepada Sisilia silakan jelaskan kepada kita. Larutan adalah campuran homogen yang tersusun dari satu larut dan satu larut. Ya, tepuk tangan untuk mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain apa itu larutan. Ya, masa hanya Sisilia saja yang tahu? Ayo. Ya, Natalia silakan. Larutan itu campuran dari dua zat atau lebih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Natalia. Jadi baik, materi kita pada pagi hari ini tentang asam dan basa. Jadi materi kita itu ada kaitannya dengan larutan, karena di sini nanti kita akan menjelaskan larutan, asam dan basa. Indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian datang ke sekolah ini supaya kalian dapat mengetahui dan mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kalian itu bisa mengidentifikasi sifat dari larutan asam dan basa. Kemudian yang ketiga itu kalian bisa menjelaskan konsep dari asam dan basa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kita semua bisa mengetahui pengertian dari asam dan basa menurut 3 teori. Pertama itu teori dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga teori Lewis. Kemudian tujuan yang kedua itu supaya kalian bisa mengidentifikasi zat-zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini zat yang bersifat basa atau zat yang bersifat asam? Sini Ibu menampilkan ada gambar jeruk, gambar sabun, gambar Pepsodent, dan juga cuka asam. Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua tentang gambar yang ditunjukkan ini. Ya, kepada Juwita silakan. Untuk Pepsodent itu bersifat apa? Oke, tepuk tangan untuk Juwita. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bu, ya, Denika silakan. Ibu, baik, pertanyaan saya dari gambar yang Ibu tampilkan apa hubungannya dengan materi yang akan dibawakan? Oke, tepuk tangan untuk Dominika. Jadi pertanyaannya sudah bagus. Nah, pertanyaan dari kalian semua nanti kita jawab itu pada sesi diskusi. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Saya minta dari Tia pakai rem, hitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh baik, yang dapat urutan nomor 1 itu duduk dengan teman-teman yang dapat urutan 1. Begitu juga yang nomor 2, 3, dan 4. Silakan bergegas ke kelompok masing-masing. Cepat ya. Nanti habis ini Ibu akan menjelaskan bagaimana prosedur dalam mengerjakan LKP ini. Terima kasih Bu. Oke baik, di situ ada gambar, ada beberapa gambar di situ dan juga ada soal nomor 2. Yang di nomor 1 itu kan ada gambar, ada beberapa gambar. Nah di sini kalian itu diminta untuk menggolongkan mana yang termasuk asam dan juga mana yang termasuk basa. Misalnya di gambar nomor 1 itu termasuk asam,
setelahnya itu kalian tulis dia punya sifat apa. Kalian tulis gitu. Kemudian yang di bagian nomor 2 itu ada pertanyaan. Kalian itu diminta untuk menjelaskan pengertian dari asam dan basa menurut 3 teori. Yang pertama itu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Nah, sekarang kalian akan kerjakan dalam kelompok. Lu akan random satu persatu kelompok yang akan mempresentasikan di depan. Silakan kerjakan dalam kelompok. Kita akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakan KTD selama 30 menit. Mulai dari sekarang. Ya, oke, baik, anak-anak kalian itu centang saja mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa. Jika di gambar 1 itu termasuk asam, kalian centang saja di asam. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu.
presentasi. Di mana di sini Ibu minta dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 sebelum kami presentasikan hasil diskusi kami memperkenalkan nama. Saya Siti Pandi, Saya Lumika Pratik. Saya Ferias. Oke baik, jadi dari hasil diskusi kami telah menentukan bahwa di gambar pertama yaitu sabun itu bersifat basah. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu pupuk urea itu jadi untuk sifat-sifatnya itu sendiri Ibu, dari sifat asam itu dia bersifat yang pertama itu pH-nya kurang dari 7. Baik anak-anak, mungkin ada yang memiliki pendapat yang berbeda berkaitan dengan jawaban dari kelompok 3 tentang gambar-gambar yang tidak ada di KPD. Ya, karena jawabannya sama, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan poin nomor 2. Sebelum kami mempresentasikan, kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Cecilia Kakerek. Saya penataran ini. Saya dari Jawa. Saya dari Jawa. Oke baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk soal nomor 2, jelaskan pengertian beserta contoh asam basa berdasarkan yang pertama teori Arrhenius. Asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Yang kedua, basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion chlorine. Untuk Bronsted Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton atau donor H+, dan untuk basa adalah spesies yang menerima elektron akseptor H+. Untuk Lewis, basa adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron akseptor, dan yang kedua asam adalah zat yang dapat memberi elektron akseptor. Ya, kita beri applause kepada mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua terkait dengan materi kelompok 1. Karena jawabannya pas, karena materi yang sudah tidak terlalu sulit, kita beri applause kepada teman-teman. Anak-anak, karena waktu presentasi sudah habis dan kami juga mengerjakan dengan sangat baik, mungkin ada yang belum mengerti dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu kasih kesempatan 1-2 orang bertanya berkaitan dengan materi yang dipahami. Oke, karena kalian sudah mengerti, anak-anak mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kepada Amira silakan. Baik, dari materi yang telah kita pelajari dan diskusi yang telah kita lalui, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membedakan antara asam dan basa melalui gambar yang telah pada LKPD, dan kita dapat mengetahui teori-teori pada larutan asam dan basa. Yang pertama itu teori Arrhenius, yaitu asam merupakan senyawa yang dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+, dan pada teori Bronsted Lowry dan teori Lewis. Sekian dari kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Amira. Baik anak-anak, karena kita sudah Mengerjakan materi. Jadi seperti yang kalian sudah jelaskan tadi, di mana pengertian dari asam basa itu kan ada 3 teori. Kalian sudah jelaskan tadi secara terperinci dari teori Arrhenius, Bronsted Lowry, sama teori Lewis. Seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, kalau menurut Arrhenius, asam itu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa itu jika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Nah, kalau menurut Bronsted Lowry, asam itu merupakan spesies yang memberikan proton atau yang sering disebut sebagai donor H+. Sedangkan basa sendiri
itu merupakan spesies yang menerima elektron atau sering disebut akseptor. Tapi berbeda dengan pengertian teori Lewis, dia itu kebalikan dari pengertian proses teori. Menurut teori Lewis itu dia mengatakan tadi asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron atau yang disebut dengan akseptor. Sedangkan basa sendiri merupakan zat yang dapat memberi pasangan elektron. Jadi antara Lewis dengan Bronsted itu mereka memiliki kesamaan, hanya di Bronsted merupakan itu kebalikan dari teori Lewis. Jadi anak-anak, sekian dari materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai umat yang berinsan, marilah kita menutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Anda